Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kembali lagi dengan Si podcastnya anak Esi. Nah guys, di episode kali ini, sebelumnya balik lagi ya sama aku Dita. Mungkin di episode kali ini agak berbeda ya. Kalau di episode kemarin aku ditemenin sama Kang Muhammad, tapi kali ini aku ditemenin oleh Kang Fadel. Jadi di sini kita mau kedatangan narasumber Iya nih, betul banget. mahasiswa berprestasi dari prodi Sistem informasi tentunya. mungkin tanpa berlama-lama ya kita langsung aja. Boleh silahkan. Boleh teh memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Dea Adila Novianda Syam. Di sini aku Duta Genre Kabupaten Kuningan tahun 2024 dan Duta Genre Jawa Barat tahun 2025. Nah, aku juga termasuk mahasiswa Sistem Informasi Universitas Kuningan dari Fakultas Ilmu Komputer. Wah, Keren banget ya. Keren banget ya guys. Teteh mungkin boleh dijelasin apa sih Duta Genre itu, kayak ngapain aja gitu. Boleh? Oke, jadi pertama-tama genre itu singkatan dari generasi berencana. Jadi di sini ada yang namanya Duta Genre itu sebagai role model atau frontliner untuk memberikan edukasi banyaknya. Edukasinya itu tentang apa aja sih? Tentang TRR, di mana di sini tuh kita membahas 3 risiko ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama itu ada pernikahan dini, seks pranikah, sama penyalahgunaan nafsa, kayak gitu. Wah. Sangat produktif sekali ya, dan Iya, betul. kegiatan-kegiatan saya lihat positif sekali ya Teh. Betul sekali. Mungkin Waduh, Mungkin saya mau nanya kenapa sih Teteh mau jadi seorang duta genre gitu? Oke, sebelumnya kenapa sih mau jadi Duta Genre? Pertama karena kita itu kan generasi muda ya. Iya. Jadi kita itu merupakan agent of change atau agen perubahan. Di sini aku itu pengen membantu ke anak-anak remaja, terutama ke teman-teman sendiri untuk lebih teredukasi tentang kehidupan masa depan supaya nanti itu lebih berkualitas kayak gitu sih. Wah, keren sekali ya, bisa bermanfaat buat Amin. teman-temannya. balik lagi ke tadi, kalau model mungkin kayak jadi apa ya, seperti sebagai acuan yang positif gitu bagi teman-teman Iya, atau kayak gitu. remaja-remaja yang saat ini. Apalagi kan kita lihat kasus-kasus banyak yang menikah dini mungkin yang kurangnya apa ya, pemahaman terkait pernikahan dini, terus seks di luar. Ya, seks pranikah sebelum menikah, terus kayak penyalahgunaan nafsa, kayak kebiasaan minum alkohol yang kayak gitu. Kita itu edukasi di bagian situ supaya nanti remaja itu nggak terjerumus ke hal-hal yang terlalu apa ya, merugikan ke diri mereka sendiri kayak gitu. Oke. Mungkin Teteh tuh kayak peran di genre tuh apa sih? Maksudnya kayak di genre tuh ada ya. Ya. Kalau untuk peran di genre itu, terutama di Kabupaten Kuningan sendiri, karena menjabat juga sebagai semuanya itu udah termasuk duta genre ya, jadi nggak peduli juara berapanya, jadi kita itu sebagai edukator. Edukator itu berarti kita kayak mengedukasi, kita datang ke sekolah-sekolah, lalu itu kita ngasih mereka itu edukasi tentang tadi yang TRL itu, tentang kehidupan berkeluarga nantinya harus apa dipersiapinnya, tentang 8 fungsi keluarga, 10 aspek yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Terus kita juga bisa juga bahas tentang stunting juga, terus ada Gati Gerakan Ayah Teladan Indonesia, karena sekarang kan kita udah banyak ya mulai diambil rapot tuh sama ayah-ayahnya. Itu tuh termasuk dari genre juga, meskipun itu tuh dari BKKBN, tapi itu juga kayak berintegrasi ke genrenya, karena genre itu bukan ke remajanya aja, tapi ke masyarakat umum, ke lansia juga aku pernah, terus ke bapak-bapak, jadi kayak luas. Jadi sebenarnya duta genre itu kayak penghubung antara misalnya ini materi, ini audiens, ini tuh disebut duta genre. Jadi kayak kita tahu materinya apa, ilmunya apa, kita kasih tahu nih ke orang-orang kayak gitu. Kayak seperti penghubung gitu Iya, ya, kayak mungkin, gitu. jembatan. Betul sekali. Tapi aku penasaran deh, kan Teteh nih apa sih
organisasi luar kampus kan berarti ini. Iya. Kira-kira cara teteh membagi waktu antara kuliah sama organisasi luar kampus itu gimana sih? Apakah ada kesulitan atau gimana gitu? Kalau untuk membagi waktu sih jujur sebenarnya gampang, yang susah itu sebenarnya membagi energi. Iya. Karena kan kayak misal nih pulang praktikum jam 4 tapi misalkan besok paginya lagi langsung harus mengedukasi ke misalkan SMA Cilimus kayak gitu. Nah itu sebenarnya capek ya, kayak energinya tuh kayak kesedot gitu. Tapi ya udah emang harus dijalani kan. Dan kalau misalkan untuk manajemen waktunya sendiri, aku tuh biasanya kalau ngerjain tugas nggak nunggu ada tugasnya. Tapi kayak kalau misalkan ada tugasnya misal praktikum, aku kadang suka kerjain duluan. Jadi aku kayak mikirnya biar nanti kalau misalkan tiba-tiba aku ada harus bertugas, aku harus misalkan jadi edukator atau narasumber, aku tuh udah selesai tugas itu. Jadi aku gak kepikiran kayak gitu paling. Mungkin jadi persiapan yang matang dulu gitu ya, maksudnya tugasnya dikerjain duluan biar kita bisa fokus ke kegiatan selanjutnya. Atau kalau misalkan dikasih tugas tuh langsung dikerjain hari itu juga gitu. Ya, biar nggak takutnya kedepannya ada tugas dadakan gitu Iya, ya. jadinya kan kayak, aduh belum ini kan kayak, wah gitu. Aku mau nanya nih, balik lagi ke tadi tuh, katanya jadi apa menjembatani program ke lansia ya. Nah itu ngapain aja sih kalau boleh tahu? Nah kalau ke lansia itu ada namanya program Sidaya, lansia berdaya. Kalau dulu itu namanya lansia tangguh, tapi sekarang itu kita ganti jadi lansia berdaya. Maksudnya apa? Biar nanti lansia-lansia itu bukan cuma kayak makan, minum, tidur, enggak kayak gitu aja. Tapi kita itu maunya para lansia itu tetap ngejalanin hobinya supaya mereka itu produktif. Nah, waktu itu aku pernah ke Gunung Keling, di sana itu jadi kayak ada posyandunya lansia, posyandu gitu. Jadi mereka itu biasa aja kayak diukur berat, diukur lingkar perut kayak gitu. Terus mereka juga untungnya mereka tuh surprisingly mereka semangat banget karena waktu itu kita senam di bawah matahari meskipun ibu-ibunya pada pakai gamis dan bapak-bapaknya pada pakai sarung, tapi mereka itu masih semangat. Jadi kita itu kayak apa ya, mendukung supaya mereka itu masih melakukan hobi mereka jadi produktif. Misal yang suka ngejahit, lanjutin ngejahitnya. Terus yang misal apalagi ya, kalau di sana itu aku lupa mancing atau antara mancing sama berkebun gitu. Jadi mereka itu tetap melakukan hal-hal yang mereka suka gitu tanpa apa ya, selalu mengurangi energi mereka. Jadi tetap happy gitu dari situ. Oke, keren banget ya. Mungkin ini nggak usah kayak terlalu formal gitu banget ya, Iya, kayak ngobrol biasa aja. Mungkin Apalagi ya Nah, mungkin tadi kan lansia ya, mungkin yang aku tahu nih lansia tuh kadang mungkin mohon maaf ya susah diatur gitu, sulit banget dan kadang kayak kesana yang kesana yang kesini. Apakah gimana sih cara biar mengumpulkan kayak apalagi itu lansia gitu? jujur lebih susah ngatur anak SMA. Sumpah, waktu itu aku ke yang lansia yang Gunung Keling itu, mereka lebih rapi. Mereka tuh kalau misalkan kita kumpul jam 8, sebelum jam 8 tuh pasti udah datang. Beda kan sama anak SMA, misal nih jam 8 ada seminar di aula, mereka tuh pasti lama. Ada ngaretnya, pasti ada yang tiba-tiba udah mulai tuh, izin, apa sih dan kayak gitu. Cuma yang lansia ini, sumpah aku juga kaget ya sebenarnya, mereka itu yang semangat, yang duduk rapi, waktu pembagian kado juga seneng. Menurut aku lebih semangat pas aku ke lansia sih, jujur aja. Karena mereka itu kalau misalkan kita salam-salam ini salam genre, mereka tuh bener kayak salam gitu, pokoknya jujur lebih semangat lansia. Gak tahu kenapa. Gitu. Menurut aku gak susah sih kalau lansia. Meskipun yang anak-anak juga nggak sesusah itu juga, cuma kalau misalkan dibandingin, aku kaget karena kok ini lansianya lebih semangat banget ketimbang yang anak-anak SMA. Kebalik ya mungkin. Iya, sumpah. Dia kan apa sih energinya tuh sudah menipis gitu ya, gampang capek. Iya. Salah sama Iya. Nah, aku kan mikirnya kayak gitu kan, kayak ini kayaknya bakal aku canggung deh, meskipun aku sama kakak dan partner aku juga kan yang pasangan duta genre. Tapi waktu aku kesana, mereka itu yang benar-benar kayak happy, benar-benar kayak pokoknya seru sih. Menurut aku yang paling seru itu yang pas lansia, jujur aja.
Berarti duta genre juga, tadi kan kita menyebutkan ke anak-anak SMA, berarti duta genre juga ke SMA memberikan pemahaman seperti itu apa gimana teh? Iya, jadi kan remaja itu ada 3 fase ya, remaja awal, tengah, sama akhir. Kalau kita kan udah akhir ya. Iya. Aduh, sorry. Soalnya kan kita udah pada kayak 20 tahun kan, 19-20 tahun kayak gitu. Jadi kalau misalkan remaja akhir itu kita berkolaborasi temanya tuh. Kalau yang tengah itu beraksi, berarti anak SMP SMA, SMA dan SMA sama kuliah awal. Kalau yang awal itu apa ya? Aduh lupa deh pokoknya itu. Intinya genre itu sebenarnya festival. Jadi mau dari anak SMP pun kita bisa edukasi. Karena waktu itu aku sempat edukasi ke PR SMP 1 Kuningan. Di situ kita jarang sih kalau ke SD. Meskipun pernah aku waktu itu ke Sampai ke SD juga. Iya pernah. Waktu itu ada kegiatan pemberdayaan masyarakat dari BEM. Karena aku juga waktu itu pernah sempat BEM kan. Terus di situ aku diundang juga buat jadi isi materi. Jadi kita menyesuaikan si materinya. Misal untuk ke anak SD kita materinya kayak gadget. Oke. Iya kan anak SD pasti gadgetnya nggak kekontrol kan. Iya, Jadi kita iya, pengen betul. para anak SD itu ya udah ngegunainnya tuh yang buat Canva deh. Kalau misalkan mau game juga yang bagus deh, yang aman gitu. Kalau ke SMP kita udah ngenalin tentang life skill kayak public speaking, kayak teamwork, kayak leadership. Kita udah ngenalin itu. Kalau buat SMA sama kuliah, kita tuh udah masuk ke TTRR tadi, karena itu udah sensitif kan, udah Iya. tentang pernikahan dini, seks pranikahnya, penyalahgunaan nafzanya, dan lebih berat lagi karena ada undang-undang, ada segala macam, ada aspek, ada pokoknya banyak substansinya kayak gitu. Jadi iya genre itu sebenarnya versatile, apalagi karena adanya dengan program Quick Win yang berintegrasi sama BKKBN, kita itu bukan ke remaja aja. Tapi yang pertama aku juga pernah edukasi ke posyandu, isinya ibu-ibu yang punya anak, ibu-ibu menyusui. Di situ ada pernah ke lansia tadi, udah kayak gitu ke bapak-bapak, iya calon ayah atau ayah yang anaknya masih muda. Jadi kita itu kasih tahu kalau misalkan peran ayah itu penting, bukan cuma hadirnya doang, Iya. tapi perannya. Ayah itu di rumah ngapain aja sih selain ada doang dan cari nafkah? Karena ternyata peran ayah itu lebih dari cuma cari nafkah aja sekarang gitu. Betul, aku juga pernah dengar nih bahwa Indonesia tuh paling tingkat apa ya? Followers, Iya, masih paling tinggi gitu. Iya emang itu isunya tuh emang waktu kemarin di Jabar juga sebenarnya lagi apa ya lagi hot gitu loh, lagi trending topik. Meskipun yang paling utama tentu aja stunting kan, karena kalau stunting kan kesehatannya lebih kayak ya nyata tuh fisiknya tuh kelihatan, sakitnya tuh ada gitu. Kalau pada itu emang sekarang tuh lagi digembor-gemborkan juga, apalagi dengan kita kan tahu ya kalau sekarang tuh kemarin aja rapot itu pada diambil sama ayah. Nah itu Iya. salah satu gerakan juga ganti gerakan ayah tuh ada di Indonesia gitu. Oh, itu dari genre berarti ininya yang Itu tuh gimana ya? Jadi genre itu kayak ada kolaborasi ke sini ke situ. Jadi kadang program itu bukan original dari genrenya. iya. Iya, jadi kayak misal nih dari BKKBN, nanti anak-anak genre implementasiin dong, bantuin, edukasiin dong. Nah, kita yang kayak gitunya. Gitu. Jadi pemerintah ngasih misinya, kita sebagai agen yang menjalankan kayak gitu. Jujur aku baru tahu yang fatherless itu tuh. Oh ya? Iya, sumpah. Kirain aku kayak ayah tuh kayak ya udah gitu aja kayak Iya sih, banyak nyari yang nafkah udah gitu. Iya, emang banyak yang ngiranya kayak Yang nugas apa yang bertugas buat apa? Kayak memperhatikan perkembangan anak atau apa itu tugas iya. ibu kira gitu. ya sih banyak yang mikir kayak gitu juga Iya. kan. Dan Anjir. pas aku waktu itu pernah ke apa ya ke Bina Uma itu isinya kan anak laki-laki semua yang SMP SMA gitu. Iya. Mereka mungkin pasti kayak bingung kan ini kenapa kita diajarin buat jadi ayah, kita kan masih sampai SMA Iya. gitu kan. Cuma emang harus dipersiapin ternyata biar dari kecilnya itu misalkan rokok dikurangin gitu loh. Kan kalau misalkan udah punya anak masa Iya iya mau sih. ngerokok di rumah gitu kan. Kasihan ya anaknya Iya nanti. betul. Terus biar kayak oh ngerti ya ternyata tugas ibu itu sebenarnya sama aja juga dengan tugas bapak. Kayak kalian tuh kelompok, jadi kalau tugas tuh harus sama rata, enggak yang aku ini segmentasinya kamu itu enggak, tapi itu bareng-bareng kayak gitu. Keren banget ya. Ya maksudnya kayak ternyata genre tuh sibuk itu ya maksudnya kayak Iya. Dilihatnya tuh kayak banyak banget kegiatan yang nggak mungkin kayak aduh sampai
dari bayi nih yang posyandu sampai lansia. Iya betul, jujur kompleks. Cuma untungnya karena kita kan forumnya bukan Iya. berdua doang atau cuma aku doang. Jadi kita itu kayak ya udah nih, misal akunya udah capek kayak aku ada full nih kuliahnya, bisa diganti sama teman-teman genre yang lain gitu. Jadi nggak semuanya harus sama satu orang karena kita tuh forum, jadi bisa ganti-ganti kayak gitu sih untungnya ya. Kalau satu orang mau genre aku juga. Ya juga ya. Iya. Berarti bisa dibagi-bagi tugas lah. Betul banget. Oke, mungkin Aku mau nanya nih, kan genre ya, Ya. itu pasti ada ini gak sih persyaratan gitunya buat Oh, masuk ada. ke genre? Apakah aku masih bisa gitu? Sayangnya genre itu karena buat remaja, Wah, jadi batasnya itu 21 tahun. Jadi ada berapa? 21 Oh, betulan. nah batasnya tuh waktu pas yang kabupaten kan kemarin ya diselenggarakan. Batasnya itu waktu kabupaten itu 20 karena biar nanti pas ke Jabar atau ke provinsinya itu masih kayak ada sisa buat 21-nya gitu. Jadi kalau misalkan nanti mau ke kabupaten aja udah 21 itu nggak bisa. Iya. Jadi yang ideal itu sebenarnya di angka 18 lah. Kalau 17 kan sebenarnya masih muda ya, 18 sih pas baru banget punya KTP. Jadi dia kan udah siap, udah kuat untuk melakukan edukasi kemana-mana, udah punya energinya, udah tahu harus ngapain kayak gitu. Berarti dari umur, dari kesiapannya juga ya? Iya, yang paling strict tuh yang paling ngatur tuh emang umur sih. Karena kalau yang lain tuh nggak harus yang kalau misalkan kerja tapi umurnya masih 18 tuh nggak apa-apa. Nggak harus sekolah kayak gitu. Yang penting umurnya di bawah 21. Kalau untuk batas bawahnya tuh aku lupa, hanya 16 atau 15 kayak gitu sih. Oh ya, terus kalau genre tuh kayak kan kalau misalkan di Hima nih ada kayak masa kerja gitu. Iya. Kalau apa? Periode. Ya, Iya. periodenya. Kalau di genre ada nggak? Karena kita juga termasuknya forum ya, Heeh. ada masa kerjanya. Oh. Jadi aku kan di sini udah mau setahun ya, tapi kita itu lebih versatile sih, lebih kayak fleksibel. Karena waktu kemarin aja ada proker gede kan, kita Iya. nyelenggarain pemilihan kabupaten. Iya. Yang alumni itu masih suka bantu, dan alumni itu bukan yang kayak yang tahun 2 tahun, tapi yang udah lama pun, yang udah sukses pun bantuin. Misalkan yang udah sukses punya salon, berarti dia kayak ya udah nih pakai bajunya dari aku, nyewanya dari aku, nanti iya, kalian iya, tinggal post dari sosmed tag aku, itu tuh udah cukup sebenarnya kayak gitu. Atau kayak mungkin barternya tuh sedikit gitu sih paling. Jadi kita alhamdulillahnya karena genre itu banyak, dan alhamdulillahnya udah pada sukses juga alumni-alumninya. Mereka tuh jadi juri lagi di pemilihan kemarin, terus bisa juga jadi sponsor kayak gitu. Untuk yang dekat-dekat tuh jadi petugasnya, jadi MC-nya, jadi kayak ketuplaknya. Kalau ketuplaknya sih dari angkatan yang sekarang ya. Kalau intinya pasti dari angkatan sekarang, tapi yang angkatan sebelum-sebelumnya tuh banyak yang ngebantuin kayak gitu. Terus kan yang lo tahu duta itu gak hanya genre ya, kayak ada duta anti bullying. Iya. Nah, itu sama itu tuh masih satu forum nggak? Kalau satu forumnya itu beda, tapi kita itu kayak yang saudaraan gitu loh. Kayak sama aja sih, kayak misal nih Akom ada prodi SI, ada TI, nah kayak gitu sebenarnya. Karena kan ada duta genre, duta anti bullying, duta baca, duta apa lagi? Anti narkoba, ya kan ada ya. Iya. Terus yang Mojang Jajaka juga. Nah, nanti tuh kalau misalkan ada event, suka ada nih undangannya buat siapa aja. Misalkan untuk duta baca sepasang, duta genre sepasang, kayak gitu. Nanti mereka tuh pada ngumpul di situ. Jadi gimana ya? Karena kita juga, misal nih, genre mau buka pemilihan, kita tuh pasti ngundang yang duta baca. Kayak misalnya, kamu duta baca tahun 2023. Ayo yuk ikut duta genrenya kayak gitu, atau gue tukeran, udah pasti tukeran, karena pasti orangnya tuh lingkungannya yang itu aja. Jadi misal nih yang duta genre tahun kemarin sekarangnya jadi Mojang Jajaka, pasti ada yang kayak gitu. Atau enggak yang tadinya duta baca sekarang duta genre, pasti ada aja yang kayak gitu. Jadi
tuker-tukeran aja sebenarnya karena satu lingkup kan Ah, dan Kuningan juga enggak kota yang terlalu besar Iya. jadi kayak kalau mau event juga ya udah sama aja sebenarnya kayak gitu. oh, dari tadi kan di mention sama tetenya Moka itu ya. Mm-mm. Itu apa sih Moka teh? Kalau mau kan mungkin ya kayak Ah, apa ada beda gitu sama duta genre? gini, sebenarnya semua duta itu pasti punya fokusnya masing-masing. Oh, iya. Tapi intinya tetap jadi brand ambassador. Kayak misal BA-nya, jadi kayak misal wajahnya tuh siapa gitu. Kalau misalkan ada duta yang fokusnya untuk mengedukasi, ada duta yang fokusnya untuk lebih ke mengajak untuk mengunjungi Kuningan. Ada yang kayak gitu. iya, Jadi iya. beda-beda. Ada yang fokusnya untuk kayak misal kehidupan berencana kayak duta genre. Kalau misalkan duta baca kan berarti fokusnya untuk membaca Iya. gitu. Duta anti bullying fokusnya untuk mencegah bully Bullying. dan solusi untuk setelahnya atau penanganan kayak Iya. gitu. Jadi sebenarnya sama, prinsipnya itu sama untuk mengedukasi. Tapi edukasinya tuh kemana? Kayak gitu. Beda. Kayak iya sama aja kayak prodi. Ya kita sama-sama belajar kan di Iya, Apple. iya. Tapi kalau misalkan beda-beda kan pasti beda arahnya. Misal kalau SI lebih ke sistemnya, Iya, kalau TI analisis lebih ke gitu. codingannya gitu aja. Gitu deh. Kalau aku kan sempat lihat nih dari Instagram Teteh aktif banget gitu Iya. kayak maksudnya kayak konten-konten positif. Nah, kira-kira dalam genre itu kayak branding di sosmed itu penting nggak sih Teh gitu? Jujur, sebenarnya kalau branding di sosmed itu semuanya juga penting. Karena sekarang tuh kita kan udah meskipun kita pernah belajar tentang bikin web tentang profil diri, pernah kan kalian Iya, iya. CV juga pasti suka dimintain kan kalau misalkan mau ikut volunteer apa-apa. Tapi sekarang tuh orang-orang tuh lebih mudah untuk cari tahu diri kita di sosmed. Jadi orang-orang tuh udah males sebenarnya lihat baca CV, baca profil yang di web itu tuh udah males. Lebih banyak ke Instagram pasti. Ya kan, karena di situ kita tahu nih orang tuh kayak gimana sih, pemilihan lagunya gimana, kegiatannya apa, ngapain aja yang disebar tuh, yang positif atau yang enggak gitu sih. Jadi sosmed itu beneran penting banget karena itu jembatan yang paling mudah tapi luasnya paling jauh ya kan. Iya. Misalkan kayak aku nih pengen edukasi orang di Sumatera atau di Kalimantan nanti bisa lewat sosmed kan karena nggak mungkin aku tiba-tiba ke Sumatera hari ini atau tiba-tiba besok ada jadwal edukasi ke Kalimantan nggak mungkin juga kan, nggak mungkin gitu. Iya, iya. Betul banget. Tapi kan nih Teh sebagai kaum yang apa ya? Kadang tuh di Instagram tuh kayak kita tuh ragu buat post sesuatu kayak Iya. Kayak ya misalnya lihat orang di Instagram profile gak ada profile terus gak ada postingan Iya, terus SEO SEO penting profile, aja betul. low profile sekarang kan emang lagi tren apa gimana sih itu mungkin Aku juga sebenarnya dulu tuh low profile banget. Yang ada fotonya tuh cuma profile Instagram aja. Dia orang tahu dia-nya yang mana sih orang ini gitu kan. Cuma sekarang karena emang waktu menjabat itu emang dituntut untuk aktif ya di media sosialnya, emang harus beraniin gitu loh. Karena aku juga sempat yang kayak males postingnya atau harus diedit. Karena ada orang yang kalau misalkan yang emang sungguh-sungguh kan pasti diedit dulu di Canva, dibagus gitu kan. Iya. Waktu itu aku agak kayak masih yang berat tuh, soalnya aku nggak biasa, jujur aja nggak biasa buat posting. Jadi ya udah deh, aku posting foto terus aku ya udah yang penting captionnya lucu sama lagunya lucu. Aku udah kayak gitu aja sih sebenarnya. Karena aku waktu itu untuk edit video aja tuh aku minta bantuan temen. Untungnya temennya baik dan mau dan aku juga kayak ya udah nanti traktir ya kayak gitu aja sih. jadi apa sih maksudnya kayak biar berani tuh gimana sih Teh maksudnya kayak Harus dipaksain. harus dipaksain Jujur. Karena aku juga sempat waktu itu sama senior tuh dia ayo posting, aku tuh kayak bentar atuh kayak nanti dong gitu. Cuma kayak pas dipikir-pikir yes harus diposting juga kayak gitu. Jangan sebenarnya nggak usah malu sih, emang aku juga kadang suka takutnya kalau apalagi di Takut first dijudge account ya. ya kita lebih nyaman di dia kan misalkan gitu. Iya, betul. Cuma emang harus deh kayaknya karena mikirnya aja kayak gini, kita aja mikirin diri kita sendiri, orang lain pun pasti mikirin diri mereka sendiri. Ya nggak sih, Iya. bahkan mungkin aku kayak mantengin yang IG Fadal terus kan, Iya. pasti aku mantenginnya yang aku aja deh. Jadi Iya, kayak ya bener. udah
jalan aja gitu. Iya. Aduh, kan kadang suka mikirin kayak takut dijudge lagunya Iya. Takut kayak takut alay, takut gitu. Atau kayak ih lagunya alay banget. Iya, kayak iya lagi aku juga suka gitu. Kadang kalau makin dilihat kan makin aneh bukannya kayak. Bener. Tapi aku kayak di situ aku kayak udah nggak usah dilihat. Aku kayak Tapi sekarang kan udah terbiasa kayak apa ya lebih berani untuk post semua kegiatan positif terutama ke sosmed gitu mungkin. Iya berani. Sebenarnya yang susah tuh bukan beraninya sih menurut aku, rajin banyak. Karena buat milih lagu itu susah gak sih? Betul. Apalagi kita kalau milih lagu buat SGD itu kayak yang mana yang paling Iya, bagus, ya yang kan? cocok, yang ya. cocok, yang bagus, yang gak alay, yang bikin orang-orang wow gitu kan. Wow. Apalagi Lagunya bagus banget. iya, apalagi sampai di reply itu kayak kita mikir apa ya pakai lagu apa ya. Apalagi kalau postingan yang kalau di kan berarti selamanya ya, Iya, sampai gue menghapus tuh bakal ada terus. Jadi kayak itu lama sih jujur. Aku juga suka nanya-nanya gitu. Ini bagusnya mana ya kayak gitu. Nah, terus aku tuh pengen tahu nih kayak kadang kan masih banyak kayak mahasiswa yang suka kesulitan berbicara. Nah, gimana sih kayak biar kayak teteh kayak public speaking-nya bagus? Iya, Ya, bener gitu. banget. Sebenarnya kalau public speaking itu karena terbiasa, jujur aja. Karena ini tuh bukan hal yang iya dilatih perlu, cuma kita harus ngebiasain. Karena waktu awal-awal juga aku tuh pasti ada yang kayak deg-degernya, ya kan? Pasti deg-degan. Cuma kalau misalkan udah biasa tuh, ya udah kan ngobrol. Ya kalian lihat kan tadi aku juga deg-degan. Sekarang udah Emang biasa. ya? Aku tadi deg-degan. Sekarang kan Kelihatan biasa lah, aja. kelihatan. Iya, deg-degan. Oh, kalau misalkan lagi edukasi juga, aku tuh kalau di rumah waktu itu kayak apa aja sih, takut balelo, takut gagap, gue Iya. takut kepencet emot gitu kan. Cuma nanti pas di sana tuh kayak udah kayak gini lancar aja. Pasti kalau misalkan udah biasa tuh jadinya kayak kebiasaan jatuhnya. Kayak apa ya? Kayak sholat aja. Gimana ya kan kalau sholat tuh banyak kan bacaannya. Iya. Kalau udah biasa kan masih kayak ya udah baca aja, nggak usah diingat gitu. Jadi kayak biasa aja jadinya gitu. Meskipun pasti kalau deg-degan pasti ada. Tapi kalau misalkan udah terjun, ya udah kayak berenang tuh. Kan kalau misalkan nyelup pertama tuh pasti kayak dingin kan, Iya, tiris benar, dulu. benar. Cuma kalau udah masuk ke air kayak udah sah gitu. Iya, berarti bisa karena terbiasa ya. Betul banget. Sih. Terus kan tadi kan kegiatan itu banyak banget ya, dari ke lansia, ke remajanya juga. Nah, apa edukasi atau kegiatan yang paling berkesan tuh buat Teh Dea itu apa ya? Kalau untuk mengedukasi kan kita cuma ngobrol ya. Iya. Itu kayak sebenarnya biasa. Jadinya kayak ceramah jatuhnya. Iya. Meskipun udah tanya jawab, tapi kayak udah nih ngomong tanya jawab udah. Heeh. Yang paling seru tuh sama lansia. Jujur ini aku ungkit terus lansia karena emang seseru itu. Karena di situ kita itu bantuin mereka ngukur lingkar perut, bantuin juga ukur berat badan, ngasih juga apa ya? MBG apa ya namanya? Lebih kayak bingkisan gitu dari posyandunya, pos bindunya. Terus itu senam bareng, itu seru banget sih senam bareng sama lansia. Meskipun kapan mereka lagi kayak, ya? iya, meskipun mereka kayak, aduh jadi cangkeng, tapi kayak itu seru sih, jujur aja. Karena mereka itu pada happy, meskipun dengan gamis dan sarung itu mereka pada tetap mau senam. Gitu. Berarti yang paling berkesan Iya, jujur yang itu. sama lansia. Iya. Lansianya juga mungkin welcome juga ya. Iya, pada baik semuanya gitu. Apalagi? Mana apa lagi ya? Ya soalnya kegiatannya tuh banyak Iya, banget jadi kayak bingung mau nanya. Iya. Iya teteh, aku Kenapa? mau nanya nih, kan kebetulan kemarin ada diselenggarakan Sispopes. Aduh. Menurut teteh juga ikutan lomba BMC udah boleh diceritain sih gimana sih kayak apa yang dibuat Di BMC-nya. Oke. Iya. Kan itu awalnya mata kuliah kewirausahaan ya. Terus kata dosennya itu kalau misalkan ikut nih bisa UTS itu dinaikin nilainya kayak gitu. Meskipun kita kayak gak tahu ya, awalnya kita benar-benar pesimis. Kita tuh sempat ini loh, sempat kayak mau udahan, mau berhenti tadinya meskipun udah bayar kayak apa udah nggak usah aja ya. Karena di kelas itu cuma 2, kamu mau kayak ikut. Kita kira tuh bakal semuanya ikut, ternyata cuma 2 tim kan. Jadi kayak oke deh, ya udah kita ikut aja.
daripada nyesel, daripada nggak nyoba. Jadi terus kita cobain, meskipun banyak marah-marahnya, aku banyak marah kayak ini ayo benerin RAW-nya, aku iniin gitu. Tapi untungnya pas di sana, meskipun aku bentrok nih sama presentasi dan akhirnya nggak jadi presentasinya, tapi what if cuma juara. Di situ meskipun ada dicecernya, ada yang ditanya-tanyainnya, alhamdulillahnya mungkin jurinya itu melihat semangat kita sama kesungguhan kita buat bikin di MC dan mengikuti lombanya. Jadi alhamdulillahnya menang juara 2. Keren banget. Tadi usahanya apa sih deh? Usahanya itu Relium, jadi kayak lilin aromaterapi tapi dari minyak jelantah. Oh, inovasi baru ya. Semoga ya berhasil bikin sampelnya. Bisa. Aduh. Iya, apa lagi? Dari apa lagi ya? Apa? Ada duta genre deh, balik lagi ke duta genre ya. Nah, dia tuh bisa tahu duta genre itu dari mana sih? Bisa kayak tertarik tuh, ih ini duta genre kayak kok keren gitu ya. Itu dari mana ya? Sebenarnya aku ini disuruh awalnya. Disuruh? Iya disuruh sama kakak sama mama. Karena waktu itu kan lagi libur ya. Dan aku tuh main terus. Lagi libur yang abis semester genap tuh kan Iya. 3 bulan atau berapa Iya, bulan? itu panjang Iya banget panjang ya. banget kan. Jadi aku main terus, hampir tiap minggu itu keluar, dan sore itu keluar, pulangnya malam. Jadi dia tuh memikir, Neng, kenapa nggak ikut aja duta genre? Jadi kalau misalkan, kalau mama nih ngasih uang ke kamu, habisnya gara-gara hal yang bermanfaat kayak gitu awalnya. Iya. Jadi kayak, oke deh aku ikut gitu. Meskipun awalnya kayak deg-degan, aku beneran gak kenal siapa-siapa di sana. Kan di sana tuh pada udah kenal ya, karena mereka tuh pada ngajak temennya. Kan misalnya nih di kajiannya tahun 2023 ngajak temennya ikut gitu. Di situ aku gak kenal siapa-siapa. Jadi aku kayak deg-degan, tapi aku tuh ya udah deh jalani. Gabut juga kan, maksudnya kayak lagi libur juga dan bermanfaat juga. Aku tuh di situ mikirnya kayak nggak apa-apa gue menang, yang penting nanti aku bermanfaat kayak gitu. Aku udah kayak ikhlas, aku udah kayak tulus. Mungkin karena tulus jadinya menang ya. Karena emang di situ aku sungguh-sungguh aku baca buku tuh biar hafal, udah habis diulang lagi gitu loh. Kayak misalnya buku aku baca dari awal sampai akhir, udah habis tuh diulang lagi. Nanti baca lagi, nah tiap hari tuh dibaca meskipun kayak cuma 10 lembar per hari, tapi karena rutin tuh jadi inget. Jadi kayak, oh di halaman ini bahasnya ini, sebelah sini ada gambar. Gitu kan pernah nggak sih kayak gitu? Kita lihat PPT, oh di sebelah sini tuh bahasnya ini kayak gitu. Jadi iya aku awalnya disuruh, tapi lama-kelamaan jadi kayak oh seru juga ya. Karena kan sebenarnya kalau pembinaan itu lebih ke main. Karena kita kalau pembinaan tuh nggak di sekre atau kayak misalnya di dinas atau di kantor gitu. Kita tuh keluar, kita tuh kayak makannya di Virgil atau kayak di mana gitu. Terus kita edukasi, kita pembinaan. Kalau misalkan ada kegiatan pun nanti abis itu kan pasti makan bareng, jadinya enak. Serunya di situ sebenarnya. Kelihatan seru banget sih. Iya. Terus kayak apa ya? Aduh, aku kenapa nanya tapi lupa nih. Kenapa Balik lagi. Berarti tak ada dikasih tahu sama disuruh sama mama gitu. Biar mainnya nggak terlalu. Iya, biar bermanfaat lah waktu liburnya. Terus Apa lagi? apa ya? Apa Apa lagi ya? nih? Soalnya kegiatannya banyak banget. Jadi sebelum ke duta genre, Teteh pernah ikut organisasi luar kampus? Nah, bener banget tuh. Luar kampus. Atau enggak yang di kampus deh? Kalau luar kampus enggak sih. Sebenarnya waktu SMP tuh pernah ikut Mojang yang remaja. Cuma waktu itu kan masih amatir ya, belum booming. Udah booming sih, cuma kayak belum sewah sekarang. Karena kan akunya masih kecil ya, masih SMP mah tuh masih rada bonceng lah gitu mah, masih kecil pokoknya. Jadi kayak udah menang, nggak ada misi gitu loh. Tapi aku tuh waktu itu ikut organisasi BEM, sempat ikut organisasi BEM. Terus di sana aku 1 periode aja, karena kalau misalkan BEM juga, terus nanti genre juga, terus kan sekarang itu aku selain genre, aku tuh masuk FIT-R. Sebenarnya kalau mau jadi duta genre itu dari FIT-R,
PIKR itu Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah itu turunan itu saya dari PIKR dulu baru ke Genpe. Nah jadi aku termasuk bergabung ke PIKR juga. Nah di PIKR itu juga tuh alhamdulillahnya yang salah satu anggota kita tuh menang, yang cowoknya jadi duta genre Kabupaten Kuningan yang tahun 2025. Terus ada juga Jajaka sama Mojangnya itu ada Kang Deka sama Teh Febi. Nah itu termasuk juga salah satu itu anggota dari PIKR Askara Harsa namanya, dari Kelurahan Cikarang kayak gitu. Terus teteh kan duta genre pasti banyak tingkatannya. Nah teteh kan tingkat Jawa Barat ya, berarti provinsi ya. Iya, betul Nah, banget. ceritain gimana sih bisa ke tahap sampai duta sampai ke tahap provinsi itu? Oke, jadi kan aku tuh duta kabupaten itu tahun 2024 ya. Berarti setahunnya itu buat ngejalanin program-program buat nanti dipresentasikan di duta genre Jawa Barat 2025. Karena sebenarnya buat aku jujur aja di pemilihan duta genre Jawa Barat itu bukan lomba lagi, lebih kayak kejutan bertiga kayak mau masuk kayak kamu tuh setahun ngapain aja, yang paling bagus tuh yang mana, yang paling berdampak yang mana, karena kita tuh selalu ditanya ini dampaknya apa, mereka tuh ngerasa berdampak enggak gitu. Jadi bukan ada kita ada tesnya, ada tes tulis lewat Gform gitu kayak biasa, kayak lomba biasa seperti biasanya. Cuma menurut aku tuh di sana lebih ke kayak dinilai setahun tuh ngapain aja, yang paling kompleks, yang paling berdampak itu yang paling layak untuk menang kayak gitu. Dipresentasikan seperti itu atau seperti apa? Dipresentasikan, terus juga ada beberapa yang bawa produknya kayak gitu. Kalau aku kan produknya itu lebih ke kayak di media sosial. Ada yang menurut aku wow itu ada dalam bentuk permen dari daun kelor supaya apa ya nggak anemia. Nah menurut aku yang emang layak sih yang kayak gitu tuh mereka itu udah benar-benar usahanya gede banget kan karena udah punya produksi gitu loh. Berarti berinovasi gitu Iya, makanya dari situ kita banyak isunya sih gitu sih. Kalau untuk perjalanan di Jawa Barat sebenarnya seru karena lebih ke kayak main. Jadi kayak lebih kayak apa ya? Kayak luas jatuhnya. Ditanyain kamu tuh ngapain aja gitu. Bukan yang kayak ditas banget gitu. Terus kita banyak mainnya. Terus aku juga di sana waktu habis lomba tuh enggak langsung tuh kan, aku experience dulu, main dulu di sana sama temen yang di Bandung kayak gitu. Jadi terus sih karena yang penting itu sehat jujur aja, karena di situ capek banget ya. Waktu makan juga cuma 20 menit atau 15 gitu karena kita kegiatannya padat. Misal kayak bangun dari jam 4 tidur lagi tuh jam 12 jam 1 kayak gitu. Jadinya kayak kalau pas bagian makan tuh aku bener-bener yang kayak makan banyak. Energinya banyak karena kalau sakit tuh pasti gak bisa. Iya. Padat banget ya dari jam berapa tadi? Dari jam 6, jam 5 tuh udah harus siap gitu. Itu perjuangannya ini banget ya. Jujur. Padat itu. Iya. Ngantuk iya gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Mungkin dari Teh Dea nih sebagai duta genre ada nggak sih kayak pesan-pesan atau kesan buat kami atau anak-anak muda di luar sana itu gimana? Oke, kalau untuk pesan dan pesan, karena kita masih muda, kita masih remaja, kita masih jago-jago orientas, masih garis karasep, jangan takut untuk mencoba, itu yang pertama. Dan jangan takut untuk kalah, karena kegagalan itu untuk di usia kita itu bukan akhir. Kan kita masih 20-an, bahkan ada yang masih belasan kan. Kegagalan itu bukan akhir, kekalahan itu bukan akhir, itu termasuk pembelajaran gitu. Jadi intinya, cepet terus. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba dan kalah, tetapi kita itu harus terus maju, kita harus berjuang untuk hidup kita supaya nantinya lebih berkualitas. Makasih. Ya, ada yang mau ditanya lagi dari mumpung tadinya masih di sini, masih ada mungkin nanti ada kegiatan apa gitu, mumpung. Iya Kak, soalnya dari tadi tuh udah dibahas terus. Mungkin kegiatannya juga banyak banget, aku jadi pusing. Pusing banget. Gimana ya? Mungkin ke pertanyaan pamungkas ada gak? Tutup aja. Oke. Langsung closing statement aja kayak. Oke, teman-teman.
Udah kerasa ya kamu Iya, ya. udah lama banget. Kita Berapa udah- hari kita di sini? Ya, wow, kita udah berapa bulan ya di sini. dari awal udah mulai dari Iya, apa apa itu kita gen, genre, iya. terus Teh Dea ke dari Banyak. dari apa Program-programnya, Iya. terus kayak kegiatannya tuh ternyata sibuk banget ya. betul. Terus mulai dari situ terus Sampai ke apa ya, efek sama dampak yang dirasakan sama Teh Dea pasti sangat bermanfaat sekali buat teman-teman semuanya. ya Mungkin kayaknya Teh Deanya sibuk mau ada acara lagi deh. Jadi kita harus udahan dulu ini si podcastnya. Mungkin nanti lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Teh Dea. Iya, amin. Mungkin gitu aja kali ya. mungkin segitu aja dari kita si podcast. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Makasih semuanya. Terima kasih Teh Dea. Iya, makasih Terima kasih, juga. terima kasih banyak. Wadah Teh Dita. Terima kasih.